Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih guys, di konten Ngomin kali ini aku ada berita yang menarik sekali tentang Inter Milan. Tapi sebelum itu aku mau sampaikan dua kabar gembira nih. Wih, kabar gembira Pak. Jadi yang pertama, itu untuk pertama kalinya aku akan memberikan giveaway. Tapi cuma karena ini channel cilik, baru channel ecek-ecek, jadi giveaway-nya cuma satu aja ya. Dan itu berupa jersey Inter Milan. Nanti buat siapa yang menang, itu akan aku kirimkan langsung ke alamat pemenangnya, oke? Syaratnya gimana? Gampang sekali. Kalian coba tebak berapa jumlah subscriber Ngomin. Nah, selama ini kan aku sembunyikan tuh. Nanti di video berikutnya aku akan tampilin jumlah subscribernya. Nah, nanti siapa yang paling mendekati tebakannya itu yang menang. Jadi entah lebih banyak atau lebih sedikit nggak masalah, yang penting paling mendekati. Nggak ngerti lah kalian yang namanya paling mendekati, masa yang gini-gini mesti aku jelasin kan. Tapi jangan nyepam loh, komen yang sesuai dengan isi konten juga ya, karena nanti kalau ada yang misalnya jumlah tebakannya sama dan itu selisihnya juga sama-sama paling mendekati, nanti aku akan pilih yang mana komentarnya paling menarik. Makanya usahakan komen itu juga yang sesuai dengan isi konten kali ini, oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini sesudah aku mempertimbangkan secara seksama dan matang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, akhirnya aku membuka Ngomin FC. FC ini bukan football club tapi fans club. Nah, apa maksudnya ini? Nah, Ngomin FC ini maksudnya gini, kalau ada kawan-kawan yang ingin jadi sponsor dari channel ini, itu bisa. Ternyata sekarang YouTube itu ada yang namanya sistem membership. Jadi kalau kalian mau mensponsori channel ini, itu sangat bisa. Dan itu juga tidak mahal-mahal banget. Tahu berapa? Itu cuma 4.900. Itu kalian bayar 4.900, itu bisa mensponsori channel Ngomin selama sebulan. Bayangkan, itu lebih murah daripada harga nasi jinggo. Kalau di Bali itu ada nasi jinggo biasanya yang nasi kecil itu harganya 5 ribuan. Kalau di Jawa mungkin taunya nasi kucing, ya itu sama. Nasi yang kecil itu kalau lagi kepepet kan, lagi uang dikit, udah beli nasi jinggo di pinggir jalan makan. Ya cukuplah untuk makan satu kali. Jadi bayangkan, hanya seharga nasi jinggo, bahkan lebih murah lagi, lebih murah dari lagi 100 rupiah. Kalian bisa mensponsori channel Ngomin itu selama sebulan gitu loh. Tapi jangan khawatir, buat kawan-kawan yang mungkin wah nggak mau, nggak apa, tidak akan ada yang berubah, tetap bisa nonton konten Ngomin seperti biasa. Tidak perlu juga merasa bersalah, dia ini aku nggak menyumbang, nggak apa, nggak masalah. Ini cuma buat kawan-kawan yang kepingin aja, oke? Nah, kemudian tentunya pertanyaan berikutnya adalah, apa dong ininya keuntungannya jadi sponsor channel Ngomin? Oke, ini yang bisa aku tawarkan ya buat kawan-kawan yang mungkin nanti berminat jadi sponsor. Yang pertama, akses awal untuk konten Uwu Ngomin. Nah, jadi Uwu Ngomin ini adalah konten, semacam konten andalannya Ngomin lah, karena bikinnya susah dan kalau ditonton juga lebih enak kan, karena banyak variasi segala macam. Jadi nanti kalau buat kawan-kawan yang jadi sponsor, itu akan dapat akses lebih awal, oke? Kemudian yang kedua, aku rencana nanti mau buat grup khusus buat sponsor. Jadi kita bikin kayak komunitas, nanti bikin grup WA. Jadi kita bisa sering ngobrol, sering komunikasi, khusus buat sponsor aja, buat member aja. Kemudian yang ketiga, prioritas dapat balasan komentar. Gini, aku dari dulu, dari pertama bikin channel ini selalu berusaha ngebalas semua komentar. Tapi semakin lama yang subscribe semakin banyak, yang komen semakin banyak. Ya terus terang aja susah kalau mau balasin semua bro. Jadi harap maklum banget.
bukannya aku kayak wah sombong sekarang ini sudah banyak yang komen, sudah banyak subscribernya sekarang nggak mau balasin komen. Bukan nggak mau, tapi itu banyak banget. Jadi kalau kalian lihat balasan-balasan komenku itu nggak ada yang sekedar balas komen aja, sekedar wow, wah oke, wah thanks, nggak ada. Itu aku bener-bener ketik, bener-bener mikir mau ngomong apa, ngebahas sesuai dengan yang di komen. Nah, dengan adanya membership ini atau kalian yang jadi sponsor ini, aku akan prioritaskan untuk membalas komentar dari para sponsor. Nanti itu kalian akan dapat badge, jadi kayak penanda di sebelah ininya, di sebelah nama akun kalian. Ya, jadi aku bisa gampang lihat, oh ini dia sponsor nih. Aku akan prioritaskan untuk balas komen. Nah, kemudian ini nih yang penting. Nanti akan ada polling khusus untuk member Ngomin FC buat para sponsor. Jadi untuk ikut menentukan arah Ngomin ke depannya mau gimana. Misalnya nih, aku mau bikin ulasan Wesley Sneijder apa Javier Zanetti nih. Nanti aku bikin polling buat kawan-kawan yang jadi sponsor. Wah, bisa milih. Jadi benar-benar kalian terlibat untuk menentukan Ngomin ini mau dibawa kemana, karena channel ini ya bukan milikku aja, tapi benar-benar milik kita bersama. Aku pinginnya kita ini jadi semacam komunitas yang baseline-nya itu ya sama-sama penggemar Inter Milan. Itu ininya. Nanti akan aku tambahin lagi apa perks yang mungkin aku bisa berikan. Jadi sementara itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi itu cuma Rp4.900, itu sudah bisa untuk sebulan. Nanti kalau udah sebulan kalian bisa perpanjang lagi atau bisa udah segitu aja, nggak masalah. Aku akan tetap bikin konten buat kawan-kawan yang nggak tertarik jadi member juga nggak masalah. Oke, itu tadi tentang member Ngomin FC. Sekarang ke berita Inter yang pertama, bro. Wih, aku terharu. Gila, terharu. Ini ada berita tentang Kurva Nord. Jadi kalau kalian tahu Kurva Nord itu ininya Inter yang apa ya, yang paling fanatik, yang paling kental lah darah Internya, darah birunya paling kental itu. Jadi mereka bikin banner yang intinya mensupport Inter Milan dan dua pemain Inter yang sekarang lagi under fire ini. Yang lagi dihujani kritikan lah segala macam, lagi dikecam, yaitu Handanovic dan Lautaro Martinez. Wih, gila. Termasuk kawan-kawan juga banyak yang ini nih, yang ngemaki-maki si Lautaro Martinez dan Handanovic nih. Tapi Kurva Nord sebagai fans garis keras itu menurutku keren sih. Mereka benar-benar ketika pemain lagi di bawah, lagi terpuruk, mereka bikin dukungan. Mereka ngomong gini, yang pertama dukungan untuk keseluruhan tim. Mereka bilang, you win battles with force, but you win the war with character. Jadi kamu memenangkan duel dengan kekuatan, tapi kamu memenangkan perang dengan karakter. Maksudnya seperti yang pernah aku bilang, kalau dalam perang itu ada battle-battle kecil di dalamnya. Maksudnya ya gitu, battle-battle kecil itu kamu bisa menangnya dengan kekuatan. Wah, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat. Tapi perang secara keseluruhan itu hanya bisa dimenangkan kalau kamu punya karakter. Karakter yang kuat, karakter juara, mental juara, kayak gitu. Kemudian dukungan untuk Samir Handanovic juga ada gini. Samir, don't worry what they say, the North is behind you. Samir, si Handanovic kan namanya Samir Handanovic. Jangan khawatir tentang apa yang mereka katakan. The Nord ada di belakangmu, Kurva Nord itu di belakangmu tuh ya maksudnya mensupport. Kemudian untuk Lautaro mereka bilang gini, keep holding on, we are behind you. Tetap bertahan, tetap lakukan yang terbaik, kami ada di belakangmu. Wih, gila. Ini menurutku sangat keren sih, karena banyak biasanya fans-fans klub lain itu kalau ada pemainnya yang lagi jelek itu malah disorakin. Wah, kayak ada yang pura-pura nyamar jadi Interisti bilang Inzaghi out, yang kayak gitu. Wah, keren menurutku. Gimana menurut kalian, keren nggak? Menurutku sebagai seorang supporter ya gini, kita tetap bersama, kita tetap mendukung walaupun lagi bagus atau walaupun lagi jelek. Jadi nggak usah memaki-maki. Kalau kita memberikan kritik ya sepantasnya aja, kita menilai secara objektif. Itu tentang Kurva Nord. Kemudian
Korea. Nah, ada kabar gembira. Korea kemungkinan dia udah bisa main saat Inter lawan AC Milan di leg pertama Coppa Italia. Kalau lawan Genoa kayaknya belum, karena tim medis Inter Milan tidak berani ambil resiko. Nah, ini pun masih melihat perkembangan sebenarnya. Ini baru perkiraan. Kalaupun tidak bisa main di leg pertama, kemungkinan di leg kedua sudah bisa main. Tapi kalau lawan Genoa sudah dipastikan belum bisa dia. Nah, kemudian kita bahas si Il Toro, si banteng nih, Lautaro Martinez yang terus terang saja aku beberapa kali bilang, kecuali kemarin pas lawan Sassuolo ya, Lautaro Martinez ini mainnya oke-oke aja, mainnya bagus, kecuali di bagian finishingnya. Makanya berkali-kali aku bilang dia selalu bermain seperti biasa, membuka ruang, pergerakan, movement off the ball-nya, maksudnya ketika dia tidak bawa bola, pergerakannya itu masih sangat bagus. Cuma yang kemarin ya memang menurun permainannya. Dan yang terutama bro, udah 2022 ini dia belum nyetak gol, kecuali dari penalti. Nah, terkait Lautaro Martinez, katanya ternyata Liverpool sangat serius mengincar si Taro. Awalnya Liverpool dia maunya beli si Mbappe. Bukan Mbappe kan gratis karena dia habis kontrak. Tapi katanya kan Madrid sangat serius juga mengincar Mbappe. Dan Mbappe sendiri juga bilang dia ingin main untuk Real Madrid. Jadi Liverpool kayaknya dia mundur teratur dari perburuan si Mbappe. Nah, mereka mengarahkan sasaran mereka ke Lautaro Martinez. Nah, Lautaro Martinez ini memang sih kalau kita secara objektif harus akui nggak sehebat Mbappe kan. Cuma Liverpool itu memang sudah terkenal sering ngambil pemain yang nggak top-top banget, tapi kemudian mereka berhasil membuat pemain ini jadi pemain yang sangat top. Dulu ada kayak Salah, kemudian Mane kan baru di Liverpool, baru dia jadi benar-benar salah satu winger terbaik di dunia. Kemudian Firmino juga, sebelum di Liverpool Firmino ya nggak terlalu hebat juga. Nah, katanya mereka sangat serius menginginkan Lautaro Martinez. Jadi yang pingin Lautaro Martinez itu aku lupa, ada Barcelona, ada Tottenham juga, ada Liverpool. Cuma kayaknya Liverpool duitnya lebih gede daripada Tottenham. Dan kalaupun pindah, mungkin Lautaro Martinez akan lebih milih Liverpool karena skuadnya secara keseluruhan lebih bagus. Walaupun di Tottenham ada Conte yang mereka sudah cocok dengan sistem permainannya. Nah, sekarang Inter sendiri gimana? Inter kan baru aja memperpanjang kontraknya si Lautaro Martinez. Jadi dia tuh baru habis kontraknya itu tahun 2026, itu masih lagi 5 tahun. Lagi 5 tahun? Lagi 4 tahun. Keuntungannya bagi Inter adalah karena kontraknya dia masih lama, kita bisa mendongkrak harga. Di transfer market diperkirakan value seorang Lautaro Martinez itu adalah 80 jutaan. Ini bahkan mungkin dia bisa diangkat harganya sampai 90 juta. Nah, kemudian kalau misalnya si Taro bisa dijual, berarti dana segar buat beli duo Fratesi dan Scamacca. Selain Fratesi dan Scamacca, Bremer lagi, karena Bremer harganya lumayan mahal bro. Kemarin aku baca itu sekitar 40 jutaan itu. Lebih mahal dari De Vrij, karena De Vrij diperkirakan kalaupun dia laku itu paling 25 juta. Paling mentok sekali 30 juta. Kayaknya jual dia 30 juta pun sudah susah karena sisa kontraknya tinggal setahun. Tahun 2023 udah habis. Jadi kalau benar-benar si Taro ini dijual, musim depan kita bisa datengin pemain yang sangat berkualitas lah. Bremer, Fratesi, Scamacca. Dan tambahan lagi selain itu Sensi, apakah dia akan dipulangkan atau dijual belum tahu. Kalau menurutku semoga dipulangkan aja. Kita benar-benar butuh cadangan untuk 3 pemain gelandang tengah ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau Lautaro Martinez ya, terus terang aja umurnya kan 24 tahun. Ini belum usia keemasan seorang pemain sepak bola. Biasanya usia keemasan itu di sekitar umur 26-28. Mungkin sekarang dia penampilannya lagi menurun. Tapi menurutku dia cuma perlu 1 gol aja. Habis itu bakalan lancar lagi keran golnya si Lautaro Martinez. Sekarang kan ya kita sama-sama tahu lah, nggak usah dibahas lagi. Dia memang lagi
acak adut namanya si Taru ini. Tapi dia sendiri sudah ngomong, agennya juga sudah ngomong, saat ini yang ada di pikiran Lautaro Martinez itu hanya Inter. Ini tipe pemain yang setia juga. Dia padahal dulu digoda sama Barcelona, dikasih gaji yang lebih besar daripada di Inter, tapi dia memilih bertahan di Inter. Terus terang aku, netral, nggak bisa memilih apakah jual ataukah dipertahankan. Nggak tahu, karena aku suka dengan tipe permainan dia. Aku suka dengan tipe striker itu yang selalu berlari, walaupun nggak bawa bola, selalu kerja keras membuka ruang dan sebagainya. Dan dia juga punya first touch yang sangat bagus, entah itu langsung diumpan atau langsung ditembak. Ya cuma sekarang aja lagi menurun kemampuannya. Oke, itu dulu untuk konten ngomongin kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bela-belain nonton. Sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Ciao.